Untuk IMPA hari ini akan dipimpin oleh Kak Edis. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita pada hari ini, harusnya kita harus penuh dengan semangat dan sukacita ya tentunya untuk mengikuti IMPA pada hari ini. Sekarang kita persiapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya adik-adik. Jika sudah disiapkan, kita bersaat teduh sejenak ya. Kita mulai saat teduh kita. Saat teduh selesai, kita sekarang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Mars PLKPA Gereja yang Melayani. Kita menyanyi lagu pembukaan di Kidung Ceria 1, 2, 4, Hai makhluk alam semesta. Kita nyanyi baitnya yang pertama 2 kali ya.
mau berdoa. Sebelum itu kita nyanyi dulu. Mana jari, oke? 1, 2, 3. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami pada hari ini dapat bersekutu kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati seluruh rangkaian ibadah impak kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Tuhan juga curahkan kuasa Roh Kudus ke dalam hati, pikiran, di dalam diri kami masing-masing Tuhan, bagi adik-adik dan juga kakak layan yang melayani pada impak hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tapi Kidung Cerianya tetap terbuka karena kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku, bait pertama dan kedua. Sekarang kita persiapkan Alkitab kita karena kita mau membaca kitab Mazmur. Kita membaca Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca secara bersama-sama ya. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria 220, Kamu Dipanggil. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali menggunakan gerakannya ya. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya
adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Ayo, mana Alkitabnya? Ya, kita siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami supaya kami boleh mengerti maksud daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dibuka Alkitabnya dari Perjanjian Baru, yaitu Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Sudah? Kita akan membaca bersama-sama ya. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Debbie mau memulai ceritanya dengan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini tentang anak-anak yang pilih-pilih teman. Kakak mau tanya, boleh nggak ya kita pilih-pilih teman? Nah, Kak Debbie punya satu gambar lagi nih. Ini adalah gambar anak sedang menolong temannya yang sedang terjatuh dari sepedanya. Kakak mau tanya, kalau misalnya suatu hari adik-adik
Di jalan terus tiba-tiba adik-adik bertemu seseorang yang tidak adik-adik kenal. Kira-kira apakah adik-adik akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut? Adik-adik sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bolehkah kita pilih-pilih teman? Ya adik-adik, hari ini kita diajak untuk mau belajar dari kisahnya Rasul Paulus. Seperti apa ya kisahnya? Rasul Paulus adalah seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang Yahudi dan juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan pada waktu itu, orang-orang Yahudi sering merasa bahwa berita tentang Injil Kristus itu hanya untuk orang Yahudi saja. Padahal bagi Yesus Kristus, karya keselamatannya itu diberikan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, baik orang Yahudi ataupun orang bukan Yahudi. Karena itulah Rasul Paulus hadir menuliskan surat untuk jemaat di Efesus untuk memberitakan tentang rahasia Kristus, yaitu bahwa setiap orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan karya keselamatan. Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Mereka semua telah disatukan oleh kasih Kristus. Adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu beragam, berbeda-beda. Misalnya, ada orang kulit putih, ada juga orang kulit hitam, ada yang orang Jawa, ada juga yang orang Batak, dan ada orang dari berbagai daerah lain, kayak KDB orang Ambon, ada juga orang Manado ya kan? Nah, kemudian ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya keriting, ada orang kaya, ada juga orang miskin. Nah, semuanya memang berbeda-beda dan beragam. Namun, semuanya mempunyai hak yang sama untuk merasakan kasih Kristus. Dan karena itulah adik-adik, kita harus senantiasa dan selalu mau menyampaikan kasih karunia Allah dan kebaikannya kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Karena Tuhan saja tidak memilih-milih kita semua. Tuhan mengasihi kita sama, tidak membeda-bedakan. Artinya adik-adik harus bisa berteman dengan siapa saja, bahkan mau melakukan kebaikan dengan semua orang. Tidak pilih-pilih dalam berteman, bahkan juga tetap mau melakukan kebaikan kepada siapa saja tanpa mengenal suku, ras, atau melihat kulitnya, warna kulitnya. Jadi kita harus tetap mengasihi siapapun meskipun kita tidak mengenal orang tersebut. Bisa ya? Wah, pasti bisa dong semuanya. Ya, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Amin. Ya adik-adik, hari ini Kak Debbie mau kasih tugas untuk adik-adik, yaitu ayat hafalan dari Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nanti jangan lupa adik-adik minta tolong mama papa untuk merekam hafalan adik-adik ya. Setelah itu dikirim ke kakak layan.
bisa personal atau di grup WhatsApp orang tua. Jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar dengan menyanyi Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak, bait 1, 2, dan 4 dengan gerakan ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Kita nyanyi bait yang kedua ya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bait keempat. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Sikap doanya yang baik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih juga karena kami sudah boleh bersekutu bersama-sama melalui IMPA secara virtual di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah boleh hadir dan memberkati IMPA kami. Di dalam doa syafaat ini, kami ingin menaikkan doa kepada-Mu, yaitu untuk kedua orang tua kami, Mama dan Papa. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjaga dan mendidik kami, agar menjadi anak yang mau takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap kami yang boleh melalui ujian sekolah pada semester ini. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap usaha dan kerja keras kami di dalam kami belajar, supaya kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik atas segala usaha kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk keadaan yang kami alami saat ini dengan terjadinya pandemi COVID-19. Tuhan kiranya mau pulihkan dunia ini, terkhususnya untuk negara kami, tempat di mana kami tinggal. Engkau mau melihat dan memberkati saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka, beri mereka kekuatan melalui makanan dan obat-obatan yang mereka makan. Berkati juga setiap tim medis, dokter, perawat. Engkau selalu menyertai mereka dalam mereka bekerja dan melayani setiap pasien. Ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami juga, mulai dari Bapak Presiden, setiap menteri, pejabat daerah, pemimpin negeri ini. Kiranya Tuhan mau memberikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Betania. Tuhan mau memberkati para pendeta, majelis jemaat, kenampelkat, komisi, dan setiap mereka yang boleh terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Kiranya dalam keadaan kami yang berjauhan dan harus beribadah secara online atau virtual, itu semua tidak mengurangi semangat kami sebagai jemaat untuk senantiasa mau bersekutu kepadamu.
Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja yang menjaga dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengar akan orang tua, terlebih mau takut akan Tuhan. Berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau dengar dan sambut doa ini. Kami mau bawa hanya ke dalam nama Tuhan saja yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya. Jika sudah mempersiapkan persembahannya, adik-adik nanti bisa memberikan persembahan kepada dititipkan oleh kakak layan ataupun majelis presbiter yang tinggalnya dekat dengan lingkungan adik-adik ya. Lalu adik-adik juga bisa minta bantu oleh mama papa untuk mengirimkan uang persembahannya itu ke nomor rekening di bawah ini ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya, bait 1 dan 2. Sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Kita mau mendoakan persembahan kita ya. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan warta Pelkat PA pada hari ini, yaitu adik-adik untuk sekarang adik-adik tetap menjalani ibadah virtual, ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak untuk di rumah aja, tetap di rumah aja ya. Tapi untuk kakak layannya akan kembali melayani di gereja GPB Betania. Lalu yang kedua,
Kak Edis mau memberitahukan bahwa pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, kita akan melakukan kegiatan peralihan yang biasanya dilakukan setiap tahunnya di setiap masing-masing kelas di PLKPA Betania. Kita simak videonya ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan melakukan peralihan dari setiap kelas PLKPA Betania, di mana saat ini sudah ada perwakilan dari PHM Betania, yaitu Ketua 3 Penatua Sony Momalu, dan juga perwakilan dari Persekutuan Teruna ada Kak Roni, dan juga perwakilan dari PLKPA yaitu ada Kak Gladys. Ya, adik-adik, Kak Devi akan membacakan adik-adik yang akan peralihan dari kelas TK ke kelas anak kecil. Yang pertama ada adik Lea Censan Hidayat. Dan yang kedua ada adik Jennifer Samosir. Kemudian peralihan kelas anak kecil ke kelas anak tangguh. Yang pertama ada adik Ben Censan Hidayat. Yang kedua ada adik Jovan Kamatonda. Dan yang ketiga ada adik Evander Siwalete. Ya, adik-adik, setelah ini kita mau melihat video kesan dan kesan dari adik-adik yang sudah masuk ke kelas yang baru. Halo, ini Lea. Lea mau bilang kesan Lea adalah senang karena belajar di sekolah minggu Betania itu menyenangkan karena tugasnya gampang-gampang, dan pesan Lea adalah buat kakak-kakak yang di sekolah minggu Betania, semoga sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kakak Layang untuk bimbingannya selama Jennifer di kelas TK. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak. Halo semuanya, ini Ben. Ben mau mengungkapkan perasaan Ben saat di sekolah minggu Betania. Perasaan Ben senang karena pelajaran dari Alkitabnya sangat menyenangkan. Dan pesan Ben untuk kakak-kakak pengasuh, semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Kakak Layan dan teman-teman semua. Sekarang saya akan memberi kesan dan pesan selama saya ada di IMPA. Kesan saya selama ikut IMPA sangat menyenangkan karena belajar tentang cerita Alkitab dan juga ketemu teman-teman dan kakak layan yang baik. Pesan saya, semoga kita semua lebih rajin dan jangan malas mengikuti ibadah IMPA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama aku Evander, aku kelas 4 dan aku sudah anak tangguh. Kesan aku adalah aku bersyukur tetap sekolah minggu walaupun di rumah saja. Dan pesan aku, semangat ya kakak layan karena adik-adik butuh kakak layan. Tuhan memberkati. Berita acara serah terima pada hari ini tanggal 9 bulan 8 tahun 2020 dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gladys Tambayong, jabatan Ketua PLK Pelayanan Anak, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kedua, nama Roni Karhatu, jabatan Ketua PLK Persekutuan Teruna, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama atas nama
DKI Jakarta menyerahkan anak-anak layan terlampir adik Gabriela Schroeder, Rahel Tahir, Kirena Santa, Marco Tambayong, Loverly Mokalu, Orlando Tampenawas, Iris Tampenawas, Frano Uneputi, dari pihak pertama. Yang selanjutnya, anak-anak layan akan mengikuti seluruh kegiatan dan aktivitas di Pelkat Persekutuan Teruna. Demikianlah berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua serta para saksi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 9 Agustus 2020. Yang menerima pihak kedua Roni Kaihaku, yang menyerahkan pihak pertama Gladys Tambayong. Mengetahui PHMJ Ketua 3 Penatua Sony Mokalu. Sekarang kita akan menyaksikan dari puji-pujian virtual worship dari adik-adik layan yang telah pindah dari kelas anak tanggung PLKTA ke Pelkat PT. Puji
Rekan-rekan pelayan PA, Pelkat PA maupun pelayan atau pengurus Pelkat PT, terima kasih atas kegiatan yang sudah dilakukan pada saat ini, dan biarlah apa yang sudah dilakukan ya, semakin ditingkatkan dalam pelayanannya, juga khusus kepada adik-adik yang sudah naik tingkat ke Pelkat PT, diingatkan untuk semakin giat lagi mengikuti kegiatan-kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh Pelkat PT. Begitu juga dengan adik-adik yang sudah naik tingkat di TK, anak tanggung, anak kecil, anak tanggung, semakin ditingkatkan lagi untuk kegiatannya, lebih khusus kepada pelayan dan pengurus dan pelayan yang melayani di Pelkat PA dan juga Pelkat PT agar semakin baik ke depan walaupun dilakukan ibadah virtual. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, tidak terasa kita tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sekarang kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 250, Kuperlukan Juru Selamat, bait 1 dan 3. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Sekarang kita mau berdoa, sikap doanya yang baik ya. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena pada sampai hari ini kami masih merasakan berkat dan sukacita yang datang daripadamu. Ya Tuhan, kiranya seluruh rangkaian ibadah ini boleh dapat berkenan di hadirat Tuhan, dan juganya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah tadi kami dengar boleh dapat hidup di dalam hati dan pikiran kami, sehingga nantinya dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik,
kami juga mau berdoa bagi seluruh kehidupan kami. Tuhan kiranya saat ini mau selalu memberkati kehidupan kami, dari sekolah kami, dari kehidupan keluarga kami, dan kehidupan bersama teman-teman kami. Biarlah Tuhan, kami selalu dapat menjadi anak-anak yang terang dan anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan yang kami mau naikkan ke dalam nama-Mu yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami jika kami masih sering untuk tidak taat kepadamu. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan ya. Tetap sehat, tetap selalu aktif, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.